Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Kita ulangi kembali bab tentang masalah al-kahanah, perdukunan wal irafah dan ramalan. Dukun al-kahin dalam bahasa Arab itu adalah walladzi yukhbiru amma fil mustaqbali an tariqil jinni wasyayatin. Dukun itu kalau di Arab, Pak, orang yang kerjaannya mengabarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi mereka mengabarkan melalui perantara jin dan syaitan. Jadi melalui berita yang mereka curi dari langit. Karena sebelum Islam, sebelum Nabi itu diutus jadi Nabi, Pak, setan itu banyak mencuri berita langit. Nanti satu berita berhasil disampaikan ke dukun, tapi satu berita yang benar diselipi dengan 1000 kedustaan. Tapi anehnya, Pak, satu kebenaran ini, Pak, dengan satu kebenaran ini, meskipun dustanya 1000, dukun dipercaya. Jadi dustanya lebih banyak. Dustanya lebih banyak. Tapi hanya dengan satu kebenaran dibenarkan dia, selalu dibenarkan. Itu kayak orang judi, Pak. Judi itu menanyakan sekali, Pak. Yang sering kan meh wis. Duh meh. Kurang didik kita. Jadi orang pemain judi itu, Pak, diiming-imingi dengan kata-kata meh, hampir. Tapi dengan perasaan hampir itu, Pak, dengan harapan hampir itu, Pak, itu mereka rela menghabiskan semua harta mereka. Jadi sekali menang, mungkin menangnya sekali, Pak, 100-200 kali banyak kalah mereka. Tapi masih meh, Pak, meh terus. Subhanallah. Sampai ada orang rela menyiksa bapak ibunya gara-gara apa? Enggak dikasih uang buat judi. Waliyadzubillah. Ada orang sampai menjual hartanya, Pak, sampai nggak sisa sama sekali, hanya untuk judi. Saya pernah melihat, Pak, orang yang menghabiskan tanah 30 hektar itu untuk judi selama 1 tahun. 30 hektar, 30. Setahun itu, Pak. Setelah setahun itu pergi dia ke Kalimantan. Waliyadzubillah. Sedangkan arraf itu adalah tukang ramal, itu adalah orang yang ngaku tahu perkara yang sekarang sedang terjadi. Umpamanya, Pak,
Ada orang aku tahu di mana ada orang kehilangan. Oh, aku tahu tempatnya di mana. Ini banyak, Pak. Banyak. Kama arifati makanil masruq wa dhalah bi turukin khafiyah. Seperti orang yang ngaku tahu tempat barang yang dicuri atau barang yang hilang dengan cara-cara yang tidak jelas. Oh, ini yang nyuri ke selatan ini. Barangnya di selatan ini katanya. Selatan mana? Enggak tahu. Pokoknya selatan. Itu dukun, itu Pak, tukang ramal namanya. Erofa. Cuma dalam bahasa kita, Pak, kahin itu sering diartikan tukang ramal. Lebih pas diartikan tukang ramal. Kemudian hukum mengaku tahu perkara yang gaib itu kufur, Pak. Jadi kalau ada orang ngaku tahu perkara yang gaib, kafir dia. Kenapa? Perkara gaib yang tahu hanya Allah. Hatta para nabi, Pak, nggak tahu. Malaikat pun nggak tahu, Pak, perkara yang gaib. Jadi malaikat tuh nggak tahu perkara yang gaib, Pak. Kapan mereka tahunya? Setelah Allah beri tahu. Kalau nggak dikasih tahu sama Allah, nggak tahu mereka, Pak. Hatta malaikat maut itu, Pak, nggak tahu, Pak, kapan kita mati. Di mana kita mati nggak tahu mereka. Kapan tahunya? Setelah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibah illallah." Tidak ada seorang pun yang di bumi dan di langit yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi kalau ada orang, Pak, ngaku tahu perkara gaib, kafir dia. Dan ini banyak terjadi, Pak. Sampai ada yang mengatakan, kalau mak kai saya montang mak kai, daun itu kapan jatuhnya sudah tahu dia. Waliyadzubillah. Kok jadi tahu kapan, Pak? Rambutnya kapan uban dia nggak tahu. Waliyadzubillah. Orang-orang yang mengetahui orang-orang yang ngaku tahu perkara gaib itu ada 4 macam. Pertama, orang yang mengabarkan perkara gaib dengan bantuan jin. Dalam istilah bahasa Arab, Pak, orang seperti ini disebut dengan kahin, dukun. Hercules itu, Pak, raja Romawi yang pada masa Nabi hidup itu, Pak, itu kahin dia. Kahin. Jadi sebelum Nabi itu diutus, Pak, dia bermimpi bahwasanya akan ada orang berhitan yang akan menghabiskan kekuasaan dia. Akan ada orang berkhitan yang akan menghabiskan kekuasaan dia, menghancurkan kekuasaan dia. Dia yakin, Pak, ini sebentar lagi Nabi sudah waktunya turun, katanya. Makanya, Pak, di pagi harinya dia memanggil Dewan Syuronya untuk diajak musyawarah. Kata Hercules, coba lihat yang berkhitan di antara manusia itu siapa? Orang Yahudi, kata mereka. Kata para pembantunya, kalau orang Yahudi gampang, perintahkan saja semua gubernur kamu di daerah untuk membantai habis orang Yahudi, biar enggak jadi ancaman bagi kamu, katanya. Kata Hercules, jangan, tunggu dulu. Setelah itu baru apa? Surat Nabi datang, Pak. Surat Nabi datang. Jadi Hercules itu, Pak, dukun dia. Dukun. Ini kalau sampean baca sejarahnya di Sahih Bukhari itu, Pak, tentang Hercules, dia itu termasuk dukun, Pak. Dukun. Yang kedua, man akhbara 'anil ghaib bil khutut fil ard. Orang yang mengabarkan perkara gaib dengan perantara membuat garis di tanah. Itu dalam istilah Arab namanya romal. Kan ada, Pak, orang garis biasanya kalau dulu di pasar sapi biasanya. Kalau ke pasar sapi, Pak, kalau acara pasar-pasar itu, Pak, Rebuan, Senenan apa itu, Pak, itu ada biasanya dulu. Sekarang nggak laku dah. Kalau dulu banyak, Pak. Kalau dulu banyak. Yang ketiga, man akhbara 'anil ghaib an tariqin nujum fa hadza yusamma munajjiman. Orang yang mengabarkan perkara gaib
melalui metode ilmu perbintangan, maka orang seperti ini disebut munajjim, ahli perbintangan. Kalau bahasa kita Pak, astrologi, astrolog namanya. Keren namanya Pak, astrolog. Namanya keren, kayak astronot. Yang keempat, man akhbara 'anil masruq wa dhalah bitulukin khafiyah fa hadza yusamma 'arrafan. Orang yang mengabarkan tentang di mana tempatnya barang yang dicuri atau barang yang hilang dengan cara yang tersembunyi, tidak diketahui. Ini pakai jin, pakai ramalan bintang atau apa enggak semuanya. Maka orang sebenarnya disebut dengan apa? Arraf, tukang ramal. Disebut dengan arraf. Kemudian hukum pergi ke dukun atau tukang ramal atau tukang sihir, Pak. Apa hukumnya? Yang pertama, orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun atau tukang ramal cuma tanya Pak, tapi nggak membenarkan dia, tanya tok. Orang seperti perbuatan ini dosa besar Pak, termasuk dosa besar. Cuma tanya aja, tidak membenarkan, cuma tanya gitu tok. Wa kabiratun min kabairidz dzunub, dan termasuk dosa besar. Orang seperti ini Pak, sholatnya nggak diterima 40 hari. Jadi dia nggak membenarkan, cuma tanya gitu aja, datang ke dukun tanya, nggak membenarkan dia. Maka orang seperti ini Pak, sholatnya nggak diterima 40 hari. Maksudnya nggak diterima itu Pak, nggak ada pahalanya. Sholatnya nggak ada pahalanya selama 40 hari. Tapi kalau dia sholat Pak, sah, kewajiban dia gugur. Cuma nggak dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian ia menanyakannya tentang sesuatu, cuma tanya aja, enggak membenarkan, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kalau di sini Pak, biasanya orang ngeramal pakai hitungan apa namanya Pak, primbon. Ada yang ramal pakai gaya primbon tuh ada. Ada yang ramal pakai ini Pak, garis-garis tangan. Ada yang meramal pakai Pak, pakai apa namanya Pak ya? Oh, macam-macam Pak anunya Pak. Hari-hari ada. Ada Pak. Wah, anak ini begini, nanti pasti begini nih. Pasti begini. Memastikan sok tahu dia Pak. Anehnya Pak, orang seperti itu Pak di masyarakat betul-betul dipercaya Pak. Omongannya betul-betul dipercaya. Padahal umumnya Pak, orang yang seperti itu bajingan loh Pak. Iya, banyak bajingannya. Kenapa? Bajingan itu Pak punya kepentingan dengan hal itu. Jadi kalau mereka nyuri Pak, nanti kalau ketahuan larinya kemana, itu mereka pakai itu. Ada istilahnya Pak, hari joyo, hari jejah kata orang Madura. Jadi nanti kalau dia nyuri hari ini, nanti larinya kemana biar tidak ketahuan. Mereka pakai itu Pak, hitungnya pakai itu mereka. Wal muradu anna salatahu la ajra lahu 'alaiha. Maksudnya bahwasanya salatnya tidak ada apa? Tidak ada pahalanya sama sekali. Yang kedua, orang yang datang ke dukun atau tukang ramal bertanya dan membenarkan. Kalau yang pertama tadi Pak, bertanya tok, tidak membenarkan, salatnya enggak diterima 40 hari. Kalau dia bertanya dan membenarkan, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati Pak dengan tukang ramal. Termasuk kalau dulu Pak Jawa Pos itu tiap hari Ahad ada zodiak Pak. Zodiak itu bagian dari apa? Ilmu perbintangan, ilmu ramal Pak. Cuma menggunakan media bintang. Dan itu hukumnya haram. Babnya bab ini Pak. Babnya bab ini. Kemudian bab berikutnya adalah at-tiyarah, tatayur. Tatayur itu Pak merasa bernasib baik atau merasa bernasib buruk karena ada gejala alam. Umpamanya Pak, ini kok ada burung daris. Burung daris itu burung gagak Pak. Kok terbangnya ke timur, ke barat ini. Berarti hari ini akan ada orang melahirkan. Kalau ada burung daris Pak, burung gagak terbangnya utara selatan. Siapa yang mati ini? Iya Pak. Atau burung hantu Pak. Kalau burung hantu itu kalau main celok di mana? Di rumah seseorang, keluarga itu pasti ada yang mati. Nggak dipenceloki burung hantu pun Pak, mati Pak. Kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya Pak, masih burung hantunya jejer Pak, ya enggak akan mati. Apa tatayur itu? Yang pertama, ta'rifnya, pengertian tatayur itu adalah ma'khudun minat tatayur, yaitu at-tafaul. Tatayur itu tafaul Pak, merasa optimis. Awat tasya'um, atau merasa pesimis, kebalikannya. Min syai'id ma, karena ada sesuatu. Orang Jawa itu Pak kalau kedutan Pak. Tak duit marine iki. Tak duit. Atau di rumahnya ada kupu-kupu Pak. Kalau kupu-kupu tuh ada tamu Pak, akan ada tamu. Kalau di beberapa wilayah itu Pak, kalau ada orang jualan, kayak di Lamongan Pak, itu umum Pak. Kalau ada orang jualan, bawa barang dagangannya Pak, kok ketika dia berjalan ada garangan Pak. Garangan lewat. Kok garangan itu lurus saja Pak, enggak apa namanya, enggak tolak-toleh. Laris dagangannya ini. Optimis dia Pak. Itu filosofinya kata mereka Pak. Berarti nanti orang yang melihat dagangan dia akan lurus langsung beli, enggak tolak-toleh kemana-mana. Tapi kalau ada dia lewat Pak, kok garangannya mandek Pak, langsung tolak-toleh. Wis salaman ndak payu wis. Nesu dia Pak. Kata payu ya apa sih ndelok wis wedi Pak wong nesu. Engko ditawar ngamuk. Iya Pak. Itu keyakinan beberapa orang Pak. Termasuk keyakinan Pak kalau ada orang istrinya hamil tidak boleh nyembelih ayam itu Pak. Itu babnya bab tatayur. Babnya bab tatayur. Dan itu umum Pak, sampai di Jawa itu Pak. Kalau orang istrinya hamil tidak boleh nyembelih ayam. Itu babnya tidak boleh mancing. Macam-macam Pak. Itu keyakinan jahiliyah Pak. Itu termasuk tatayur, dilarang di dalam agama. Hukmu tatayur. Tatayur itu bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Yang pertama, karena orang yang bertatayur itu memutus tawakalnya kepada Allah. Memutus tawakalnya kepada Allah. Dan dia bergantung kepada selain Allah. Iki kok iki. Kok garangannya tolak-toleh iki wis ndak kira payu. Seolah-olah apa? Laris dan dirinya dagangan dia ditentukan oleh garangan yang tolak. Garangan Pak, kalau lewat mesti tolak-toleh dia Pak. Kecuali dikejar mungkin. Tapi biasanya Pak garangan kalau lewat biasanya memang kadang toleh, kadang lurus dia. Dan saya sering Pak, kalau sudah melewati Bondowoso, kalau di Tebuan banyak Tebuan itu Pak. Di Tebuan itu, ya garangannya gede-gede Pak lewat. Garangannya gede-gede yang lewat. Yang kedua, annahu ta'alluqun bi amrin la haqiqata lahu. Itu adalah bergantung pada sesuatu yang enggak ada hakikatnya.
Sekarang ada apa hubungannya Pak antara burung hantu dengan mati? Kan nggak ada Pak. Kalau kayak orang melihara burung hantu, masa mati tiap hari Pak? Kan enggak. Diternak. Bahkan sekarang Pak, burung hantu diternak. Diternak sekarang untuk menghilangkan hama tikus. Tapi berhasil itu Pak, diternak Pak ya? Yang berhasil Pak. Karena memang burung hantu makanannya tikus memang. Tikus, kelinci. Doyan itu memang makanannya. Jadi burung hantu itu Pak di mana-mana jadi Pak, jadi apa namanya? Jadi momo. Hatta di Arab bumah namanya. Kalau di Arab namanya bumah. Hama. Bal huwa wahmun wa takhyil, itu hanyalah hayalan belaka. Dalil larangan tatayur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala innama ta'iruhum indallah." Ketahuilah bahwasanya ta'iruhum, nasib sial mereka indallah, itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak meyakininya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La adwa," tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular itu Pak, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang penyakit itu Pak nular apa enggak, siapa yang menentukan? Allah. Kalau orang itu Allah katakan enggak nular Pak, ya enggak nular. Kan banyak Pak ada orang kena penyakit menular, keluarganya yang kumpul tiap hari, piringnya bareng-bareng. Bahkan kadang-kadang Pak, apa namanya? Kasurnya bareng. Bahkan kalau Pak, kalau dia butuh bantuan, ya dia yang gendong Pak, nafas yang sakit kadang-kadang lewahing kadang yang nyiprat di mukanya. Enggak apa-apa. Tapi ada orang Pak, enggak pernah ketemu sepisan, langsung kena penyakit seperti penyakit dia. Ada Pak. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Kalau ada penyakit menular Pak, dia enggak menular dengan sendirinya, tapi menular karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Cuma kalau ada orang sakit Pak, disunnahkan bagi kita untuk menghindarinya. Kalau itu penyakitnya secara kebiasaan Pak, gampang berpindah. Karena Rasulullah mengatakan, "Firra minal majzum," larilah kamu dari orang yang kena penyakit kusta. "Firaraka minal asad," seperti kamu lari dari singa. Bahkan kalau ada sebuah wabah di sebuah negeri, boleh nggak kita masuk ke situ? Tidak boleh. Kenapa? Pak? Kalau kita kena, biar nanti nggak nyalakan takdir Pak. Sebenarnya Pak, kalau kita kena pun, ya namanya kena mau diapakan? Seadanya kita di luar pun apa aman Pak dari itu Pak? Nggak aman sebenarnya. Cuma kita diperintahkan untuk apa? Al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab. Rezeki itu Allah Pak yang nentukan. Ada nggak usaha kita untuk nyari rezeki? Ya wajib Pak, ada. Jangan mengatakan, oh kita ini kan sudah ditentukan rezekinya, wis nang omahe wis ndak kerja. Ya keliru. Sama Pak dengan itu. Ini kalau kita masuk nanti kan mau ndak mau ya, kalau Allah nentukan kena ya kena, lenda ya ndak. Kemudian kita masuk, ndak boleh. Itu namanya apa? Itu seperti ada orang Pak, wis rezekiku wis ditaning kan, wis nggak usah kerja wis. Ya ndak boleh. Kenapa Pak? Kita hanya wajib melaksanakan hukum sebab musababnya. Kita kerja Pak, perkara dapat ndak dapat, ya bukan urusan kita. Sama kita Pak, ketika kita menghindar, harapan kita ndak kena. Kalau kena Pak, ya sudah. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kena pun tidak kena karena Allah mengizinkan kita untuk tidak terkena penyakit itu. Wala tiyarata, tidak ada tatayur, wala hammata. Ini Pak, hamma itu burung hantu. Nah, burung hantu itu Pak identik dengan sial Pak. Bukan cuma di Indonesia Pak, di Arab pun sama, hammah namanya. Wala safra, dan tidak ada bulan Safar. Maksudnya bulan Safar itu Pak tidak ada
Orang Arab itu Pak meyakini bulan Safar itu bulan penuh sial Pak. Bulan Safar itu bulan yang penuh dengan sial. Kayak kita Pak, Rabu Bekasan itu bulan apa Pak? Bulan Rabu Bekasan itu bulan Safar. Itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Bulan Safar, Rabu Bekasan. Itu Pak kalau Rabu Bekasan Pak, yang jual raja banyak itu Pak. Di desa-desa kan itu Pak. Hari ini Rabu, bukan di Mesir ada Pak. Hari ini Rabu Bekasan yang mau air rajaan, karena hari ini Allah banyak menurunkan bala, silakan ke masjid untuk ambil air raja. Iya Pak. Di sini nggak ada Pak ya. Kalau di Bagon ada itu Pak dulu. Tapi sekarang tukang buat rajanya mati sudah. Kayaknya nggak ada lagi sudah. Nggak ada penerusnya. Alhamdulillah. Air raja namanya. Kalau Hijrah itu bulan ntar lagi Pak, bulan Syuro, bulan Muharram. Kemudian Pak ada, kalau di negeri kita kan kalau kawin tidak boleh di bulan Muharram Pak ya, bulan Syuro tidak boleh kawin, atau bulan Kecepit, bulan Dzulqa'dah, Selau itu tidak boleh kawin Pak, karena nggak tahu kenapa alasannya tadi. Kata mereka bulan nggak bagus lah untuk kawin katanya. Ini babnya bab ini Pak, bab apa? Tatayur. Apa? Dukunya Pak. Babnya bab tatayur, tidak boleh. Dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, tiyarah itu adalah syirik. Ahwalul mutatayyir, keadaan orang yang bertatayur. Nah, ini Pak. Orang yang bertatayur enggak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, ayyuhjima wa yastajiba li hadhihi tiyarah. Dia menahan diri atau menerima tatayur ini. Jadi ada orang Pak, sebelum safar orang tuanya melepas burung Pak. Kok tiba-tiba burung itu belok kiri? Kalau belok kiri berarti tanda safar itu akan membawa bahaya bagi dia. Kalau dia berhenti Pak, tidak safar gara-gara itu, jatuh pada tatayur dia. Jatuh pada tatayur. Tapi kalau dia tetap berangkat Pak, peristiwa itu tidak menghalangi dia dari niatan dia untuk safar. Karena ya sudah takdirnya, kalau enggak ya memang semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tatayur yang paling besar Pak. Kayak ada orang Pak mau menikah, kok tiba-tiba hari lahir yang laki dengan yang perempuan itu nggak sama. Oke. Oke, paing Pak ya. Nggak cocok. Maka apa? Kemudian nggak jadi Pak. Itu babnya bab tatayur, nggak boleh. Lanjutkan aja. Lanjutkan saja. Atau ada orang mau menikah, kok rumahnya mojok. Mojok apa? Kalau orang Madura nombek, kata orang Madura. Itu kata orang Jawa Pak, kalau itu terjadi nanti yang tua dari kedua mempelai akan mati terlebih dahulu. Kalau tidak mojok, yang muda mati duluan Pak. Karena manusia kalau nggak tua yang muda Pak, kalau nggak tua ya muda. Kalau yang tua tidak mati duluan Pak, ya berarti yang muda mati duluan. Waliyadzubillah. Atsani ayyam dhiya lakin fi qalakin wa hammin wa ghammin yakhsha min ta'thiri ma tutujrahu bihi. Ada orang Pak lanjut tapi hatinya gundah gulana Pak, wedi, takut dia. Takut tatayur itu betul-betul terjadi. Maka kata musannif Pak, minat tasya'um, ini adalah pesimis, sikap pesimis. Lakinnahu akhafu minal awal, akan tetapi dosanya lebih kecil daripada sebelumnya.
Wa kilal amrayn naqsun fit tauhid. Keduanya itu adalah mengurangi nilai tauhid, tapi tidak menghilangkan. Dosa kecil namanya, Pak. Dosa kecil. Ada orang, Pak, butuh nyembelih ayam. Ngocok nyembelih mau jumbo-jumbo metang gak sido, Pak. Padahal ya ayam mau disembelih, ayam hidup untuk kita, Pak. Binatang hidup untuk siapa? Untuk manusia, fasilitas hidup. Dan Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya kalau istrimu hamil kamu mau nyembelih nanti anakmu akan cacat. Tidak pernah, Pak. Bismillah. Sekarang bagaimana kalau ada orang terjangkiti tatayur? Ada orang, Pak, ini mau menikah, kok hari lahirnya nggak sama dengan yang apa? Teman saya itu mau menikah, Pak, dulu. Mau menikah, mertuanya itu Pak, apa namanya? Cerewet, Pak. Jadi masalah hari itu betul-betul Pak. Kok tanya hari nih? Pak, kalau nanti kira-kira nggak cocok, jadi apa ndak katanya? Ditanya dulu, jadi apa ndak katanya? Dia mertuanya, Pak, nggak ngomong dia. Lah ngomong nggak jadi, Pak, wis, cok diterusno, Pak, aku tak mulih. Lek situ, ya untuk apa ditanya kamu jadi cocok nggak apa namanya? Kalau memang jadi, Pak, cocok nggak cocok jadi, lo gak usah dipermasalahkan, wis, Pak, lanjut aja, wis, katanya. Alhamdulillah, Pak, karena dia memang betul-betul nggak tahu hari apa dia lahir, fotonya apa nggak tahu dia katanya. Cuma sebelum ditanya, karena tanya weton, Pak, ini lek nanti ini, lek aku ngawur nanti ini payah ini. Akhirnya itu, Pak, tanya dulu, Pak, nanti ini jadi apa ndak? Kalau umpamanya nggak cocok, jadi apa ndak? Dia mertuanya, Pak, jadi apa ndak katanya. Kalau nggak jadi, Pak, wis nggak usah, Pak, nggak usah diterus, no, aku tak mulai hai. Lek sampean ngomong jadi, Pak, loh, kan ndak perlu dibahas katanya. Ndak perlu dibahas katanya. Waliyadzubillah. Itu peninggalan budaya jahiliyah, Pak. Budaya jahiliyah. Itu kan peninggalan Joyoboyo, Pak. Kalau dalam istilah ilmu Jawa, peninggalannya Joyoboyo. Budaya-budaya mistik Jawa, Pak. Ternyata Jawa sama beberapa tempat sama kayaknya. Ngitung-ngitung hari. Saya pernah punya Pak, punya teman. Itu istrinya itu, Pak, anak yang kedua betul-betul dimanja, Pak. Saya tidak ngerti kenapa warnanya. Ternyata karena lahirnya itu hari Sabtu Pahing kalau nggak keliru. Iya, hitungannya tinggi katanya. Saya mikir, Sabtu Pahing kok bisa tinggi? Apanya yang tinggi? Ternyata Sabtu itu ada angkanya, Pahing itu ada angkanya. Kalau di jumlah katanya, itu angkanya paling tinggi katanya. Wah, ya. Anak, nggak ada joki. Kayak enggak, ini biasa-biasa aja orangnya, tak pikir. Ngejek kayaknya. Dimanja sama ibunya, Pak. Ternyata alasannya kenapa? Lahirnya Sabtu Pahing katanya. Brio. Waliyadzubillah. Jadi keyakinan seperti itu, Pak, membawa dia untuk berbuat zalim. Akhirnya anak yang lain enggak diperhatikan seperti anak yang lahir di Sabtu Pahing. Enggak adil jadinya, Pak. Saya baru tahu itu, Pak. Kok bisa itu ya? Kemudian barang siapa yang kejangkiti penyakit tiarah, Pak, maka disunahkan untuk membaca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, agar tiarah itu hilang, Pak.
kita disunahkan untuk berdoa, ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Kalau bahasa Arabnya tidak bisa Pak, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyiati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika, rawahu Abu Dawud. Dan disunahkan juga untuk mengatakan Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada nasib sial kecuali nasib sial yang Engkau tentukan. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tentukan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Jadi kalau kita kadang-kadang Pak manusiawi Pak ya, ketika ada orang, iki kok kadang-kadang ada was-was Pak, baca doa ini. Baca doa ini. Kemudian Pak, kalau ada orang yang di sebuah masyarakat Pak, ada keyakinan yang berbau tatayur, jangan mengatakan wis ada ini anak-anak muda biasanya Pak. Di Jawa itu kan tidak nikah di bulan Muharram itu kan pantangan Pak, atau nikah di bulan Selo itu pantangan. Kemudian dia bilang, wis aku tak kawin 6 bulan Selo aku, katanya. Ini keyakinan syirik yang harus diapakan? Dilawan katanya. Lah, sekarang pertanyaannya Pak, Allah berjanji kepada kamu bahwasanya kalau engkau kawin di bulan Selo Allah tidak ngasih musibah kepada kamu. Kan nggak ada Pak. Itu Pak, seandainya dia kawin di bulan itu Pak, kok kemudian dia kena masalah Pak, itu Pak nanti jadi apa Pak ya? Delok niku. Iku lho. Kawin di bulan Selo iku. Lah delok rumah tanggane kacau balau Pak. Iya Pak. Akhirnya apa? Jangan, biasa aja Pak. Jadi kalau memang diperlukan kawin di bulan Selo Pak, kalau kebetulan Pak, bukan karena nantang Pak ya. Enggak apa-apa, lanjutkan Pak. Doa yang banyak. Tapi jangan nantang Pak. Kenapa? Karena kita pun tidak ada perjanjian dengan Allah Pak, bahwasanya kalau kita kawin di bulan Muharram atau di bulan Selo nanti kita akan selamat dari masalah. Tidak ada. Jadi biasa saja Pak, biasa saja. Karena teman-teman itu ngawur Pak. Nantang dia. Nantang Pak. Jangan biasa-biasa saja Pak. Kalau memang di waktu itu kawinnya di bulan Muharram Pak, Anda bisa yang lain Pak, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan nantang. Karena kalau sampai dia kena masalah Pak, nanti akan jadi apa? Akan jadi pembenaran keyakinan mereka. Bukan tidak boleh, bukan. Boleh sebenarnya. Cuma jangan nantang. Jadi pas sengaja Pak, seharusnya dia kawin di bulan Syawal Pak, wis tak enten yang bulan Selai. Wah pokoknya. Itu Pak, kalau sampai dia kena masalah Pak, nanti jadi masalah. Jadi masalah. Orang yang itu Pak akan semakin yakin. Akan semakin yakin. Bukan berarti kita takut, enggak. Ya kita biasa saja Pak. Artinya seandainya kita memang sudah minta di bulan Syawal, kemudian ada waktu kawin di bulan Dzulqa'dah Pak, ya enggak apa-apa kawin di bulan itu, enggak apa-apa Pak. Karena tidak ada istilah apa? Bulan baik, bulan buruk. Kemudian orang yang terjangkit penyakit tiarah Pak, hendaklah dia meyakini bahayanya tiarah, bahayanya tatayur. Ini dosa kecil Pak. Apa? Syirik kecil. Syirik bukan dosa kecil, syirik kecil Pak. Syirik kecil itu masuk dosa besar. Kemudian dia harus berusaha Pak untuk menghilangkan rasa pesimis gara-gara tatayur. Yang ketiga, dia harus beriman dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar tatayurnya hilang. Kemudian istikharah, hendaknya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haddut tiyarati al-manhiyyi anha. Sekarang batasan tiarah yang boleh dan yang enggak boleh itu apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Tiyarah itu kalau ia membuat kamu jalan atau membuat kamu berhenti. Ada orang Pak sudah minta wanita di bulan Muharram, awal Muharram. Persiapan sudah siap, tinggal nikah di bulan itu juga. Ini Muharram takutnya nanti kena sial. Kemudian dia mengakhirkan Pak. Nah, ini Pak berarti dia apa? Jatuh pada tatayur. Tapi kalau dia lanjut aja bismillah. Kemudian dia berdoa, Allahumma la tayra illa tariq wa la khaira wa la ilaha ghairuk gitu Pak. Kalau meminta kepada keselamatan, sudah jalan aja enggak apa-apa. Ada orang Pak mau jualan, kok sampai di tengah jalan ada ada garangan kok toleh-toleh ini. Mulai itu namanya raddaka, membuat kamu tidak melakukan perbuatan yang kamu inginkan karena melihat sesuatu. Kalau di Jawa tuh biasanya kalau ada gempa tuh diyakini akan ada gonjang-ganjing di negeri itu. Gempa Pak ya gonjang-ganjing Pak, rame medsos. Tapi kalau orang Jawa itu Pak, gempa itu disinyalir akan ada perubahan kepemimpinan sebuah negeri. Kemudian kalau tatayur itu adalah pesimis atau meyakini ada nasib baik atau nasib buruk karena gejala-gejala sesuatu Pak, ada istilah al-fa'lu. Al-fa'lu itu rasa optimis Pak. Umpamanya Pak, kita bertemu dengan orang namanya Yasir. Yasir itu gampang Pak. Kita punya urusan dengan orang, kok namanya Yasir, wis gampang paling masalah iki. Boleh Pak, enggak apa-apa. Sampean bahagia karena apa? Ini namanya Yasir, mudah-mudahan gampang tenanan nih. Itu namanya optimis Pak, enggak apa-apa, boleh. Ma'naha al-kalimatu thayyibatu yasma'uha al-insan fayastabshiru biha. Rasa optimis al-fa'al itu adalah kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang, kemudian dia bahagia karena mendengar nama itu. Ada orang Pak mau nyari jalan Pak, lewat mana Mas? Lewat sini. Kok nama jalannya jalan gampang? Gampang iki wis, mudah-mudahan gampang. Itu fa'al namanya Pak, boleh enggak apa-apa. Karena itu Pak, orang Arab itu Pak, kalau ada padang pasir yang untuk melintasinya berbahaya karena enggak ada air, gampang terselang di situ. Itu mereka ngasih namanya Pak dengan nama yang baik. Mafazah. Mafazah itu Pak artinya keselamatan, kemenangan. Padahal kalau ada orang dengan mafazah Pak, itu di benak dia ini padang pasir yang lewatinya susah. Karena nggak ada air atau karena medannya sulit. Itu mereka sebut nama dengan apa? Mafazah. Kadang-kadang Pak, orang terpaksa melewati jalan itu karena tidak ada pilihan lain. Kan pernah Pak kita melewati sebuah jalan yang nggak enak Pak, tapi nggak ada pilihan lain, itu toh yang harus kita lewati. Ya jalan saja Pak. Kalau bisa Pak, yang sebut kasih nama yang baik Pak, biar orang yang melewatinya ada apa? Optimis. Kalau optimis kan melewatinya Pak, melewatinya itu dengan perasaan senang, percaya diri. Tapi kalau sudah pesimis Pak, wah gila, ya gundul toh Pak. Wah yang nyampe nggak nyampe. Karena orang itu Pak kalau sudah pesimis, separuh tenaganya hilang. Orang itu Pak kalau sudah pesimis, separuh tenaganya hilang Pak. Bahkan bisa jadi dia tidak bertenaga. Karena itu Pak, kalau ada orang kerja sudah yakin nggak berhasil, apa kata mereka Pak? Belum kerja sudah capek katanya. Kita ala kalau sok ada deh. Jadi capek sebelum bekerja. Kenapa? Tenaganya habis Pak, tenaganya hilang. Mithaluhu sakhsun arada safar fasami'a may yaqul ya salim fastabsyara biha. Ada orang mau safar, kemudian ia mendengar ada orang mengatakan ya salim, wahai orang yang selamat. Mudah-mudahan selamat, namanya Salim. Kemudian dia bahagia, enggak apa-apa Pak. Kenapa? Itu ucapan yang baik yang menumbuhkan rasa optimis.
Hukmuhu jaiz, yang seperti ini dibolehkan. Daliluhu, apa dalilnya? Qauluhu alaihi salatu wassalam, wa yu'jibuni al-fa'lu. Yang sangat menakjubkan aku, menyenangkan aku itu adalah perasaan optimis. Karena orang Pak kalau optimis, tenaganya itu berlipat-lipat Pak. Tenaganya berlipat-lipat. Kayak ada orang Pak kena masalah optimis dia, semangat nggak dia untuk berubah Pak? Semangat. Tapi kalau ada orang kena masalah pesimis Pak, ya lempe. Lempe Pak, nggak ada tenaganya dia. Tapi kalau optimis Pak, semangat dia Pak, tenaganya banyak. Al-farqu baina at-tiyarati wal fa'al. Apa bedanya optimis dengan tiarah? At-tiyaratu su'udzanin billah. Tiarah tatayur itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfu syai'in min huquqihi li ghairihi, dan memberikan sebagian dari hak Allah kepada selain Allah. Seolah-olah Pak, Allah sudah menentukan kamu rugi, tandanya adalah ini. Sekarang kapan Allah ngomong seperti itu? Kan tidak pernah Pak. Apakah Allah pernah ngomong kalau ada orang ke rumahnya dienceloi burung hantu kemudian penghuninya akan mati? Ini tidak pernah. Itu namanya Pak, apa ya, menjadikan sebuah tanda bahwasanya Allah akan melakukan sesuatu kepadanya padahal Allah tidak pernah mengatakannya. Itu termasuk bagian dari dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa Pak yang pernah mendengar bahwasanya Allah kalau membuat orang lahir di Sabtu Pahing nanti akan kaya Pak? Kan enggak ada ceritanya itu Pak. Enggak ada ceritanya. Kapan Allah memberitahu kita bahwasanya Rabu Wekasan itu adalah hari yang penuh dengan bencana? Kan tidak pernah Allah tidak pernah ngasih tahu. Wa ta'alluqul qulub bi makhluqin la yanfa'u wa la yadur. Dan tatayur itu termasuk bergantungnya hati kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat juga tidak bisa memberikan madarat. Kemudian sedangkan optimis itu adalah husnudzan billah, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaruddu 'anil hawaij, yang tidak yarud, yang tidak menolak seseorang, tidak membuat orang berhenti dari kebutuhan-kebutuhan dia. Jadi tatayur itu Pak, merasa bernasib sial karena ada gejala alam Pak istilahnya. Contohnya Pak, ada orang kalau berjalan kok ada ular melintas. Iya Pak. Kalau bahasa istilah Jawa itu kan Pak. Apa? Iya. Ada yang bilang punya janji, ada yang bilang akan ada masalah di jalan nanti. Ada yang seperti itu. Itu keyakinan jahiliyah tidak boleh dipelihara. Yang parah itu Pak, nabrak kucing. Nabrak kucing. Orang itu Pak kalau sudah nabrak kucing dalam keyakinan orang-orang Jawa Pak, itu nanti akan banyak kena musibah setelahnya. Kalau mayat kucingnya enggak dikubur dengan baju yang dia pakai. Kalau perempuan gimana? Masa mau telanjang di jalan? Saya masalah kucing nih Pak, sampai sekarang saya masih ingat Pak. Saya pernah jaga malam di pondok. Pas saya di pinggir jalan Pak, mau keluar, ada mobil katana waktu itu Pak, cepat sekali Pak, dari arah timur, dari Pasar Balong mau ke arah Girigir, cepat sekali. Waktu itu ada kucing Pak, ada kucing lompat, ketabrak tapi nggak kelindes, pingsan Pak kucingnya, mobil langsung berhenti Pak, ditunggoi kucing itu Pak, gini aja Pak, apa namanya, nggak mati-mati. Akhirnya karena lama nggak mati-mati, ya saya tunggoi Pak. Orang itu bilang sama saya, Mas, nanti kalau kucing ini mati tolong ya, sampean kubur katanya. Sampai tak kasih uang kan. Ya waktu itu saya kasih 6 Pak ya, nggak punya uang, butuh uang. Ya saya ambil waktu itu Pak, karena sudah ngubur kucing kan. Kalau ini sudah mati, orangnya jalan Pak, kucingnya lompat. Berdiri.
nggak mati. Mobilnya sudah cepat jalan sudah. Ya sudah nggak situ. Iya, karena mereka meyakini Pak bahwasanya apa? Kalau nabrak kucing itu nanti orang yang nabrak itu akan terkena musibah, terkena sial. Itu keyakinan jahiliyah Pak. Kita jangan sampai mengorbankan nyawa kita hanya karena untuk menjaga nyawa kucing. Kalau memang kucingnya kucing Pak, kalau kita menghindar nanti malah nabrak orang kanan kiri kita Pak, tabrak aja kucingnya ndak apa-apa. Kalau bisa menghindar, menghindar. Tapi kalau sekiranya dengan menghindar itu akan membahayakan keselamatan kita, teruskan saja ndak apa-apa. Karena lebih diutamakan menjaga nyawa manusia daripada nyawa binatang. Baik, cukup sekian kajian kita pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab at-tanjim, ilmu perbintangan. Nggih, Mas? Firasat itu masuk katanya. Enggak. Kalau firasat itu enggak masuk tatayur. Firasat itu kan hanya perasaan saja kan. Katanya saya pernah jadi orang itu nelpon aja mah dari dulu gitu. Ya, intinya amalan. Ternyata saya pikir ini bukan nanti mah. Jangan-jangan nanti gagal. Ternyata betul gagal. Ya sudah, mau dibangun lagi, Pak. Firasat itu. Iya, firasat enggak apa-apa. Bahkan orang mukmin itu Pak kalau beri firasat sering benernya. Sering benernya. Karena itu ada sebuah hadis saya pandai Pak. Ittaqi firasatal mu'min. Hati-hatilah engkau dengan firasat seseorang. Enggak apa-apa. Itu bukan tatayur. Itu kecurigaan namanya, Pak. Kecurigaan dibolehkan. Artinya bukan termasuk dosa, Pak. Orang ini kok telepon paling butuh uang ini. Bisa jadi kan Pak, atau paling ini butuh bantuan ini, bisa jadi. Tak, nggih Pak. Kalau misalnya kadang orang percaya ke mimpi itu kan, misalnya orang mau jualan besok itu kok mimpi enak, mungkin buah iki koyoke ati laris misalnya seperti itu. Gini Pak, mimpi di Quran ada nggak Pak? Cerita mimpi itu Pak. Yusuf itu kan takwil mimpi itu Pak. Jadi memang tidak aneh memang. Tapi kan Yusuf kan nabi, iya. Orang mimpi itu Pak tidak bisa disalahkan dan memang ada takwilnya, ada takwilnya. Ada seseorang Pak bermimpi, bahkan takwil mimpi memang ada Pak. Dan itu bukan sebuah apa namanya? Bukan sebuah kesalahan sebenarnya. Enggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Kan kadang di waktu-waktu masa ujian sekolah, kadang lulusan kok malamnya mimpi naik terus jatuh, ternyata agak lulus kakinya. Enggak apa-apa. Karena yang mimpi itu salah satu apa Pak ya? Coba insyaallah kapan-kapan nanti kita bahas masalah mimpi nanti adanya itu. Kita tidak bisa bahkan Nabi itu Pak beberapa kali mentakwil mimpinya para sahabat. Bahkan Nabi itu bermimpi Pak, beliau takwil pernah Pak. Iya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.